Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah kafir. Kalau dia di mulut pura-pura beriman, pura-pura Islam, tapi hatinya menolak hukum Allah, hatinya nggak setuju untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah munafik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah membagi manusia menjadi 3. Pertama mukmin, kedua kafir, ketiga munafik. Tidak ada kelompok lain, cuma 3. Kalau dia beriman, takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, dia seorang muslim yang takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka dia adalah mukmin. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah kafir. Kalau dia di mulut pura-pura beriman, pura-pura Islam, tapi hatinya menolak hukum Allah, hatinya nggak setuju untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah munafik. Jadi Al-Quran membagi manusia simpel, mukmin, kafir, munafik, selesai. Tapi bagaimana orang Barat membagi orang Islam? Mari kita lihat. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ingat, ini pembagian orang Barat, bukan pembagian kita. Mereka mengatakan umat Islam itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kenapa dibagi 4? Sesuai dengan kepentingan Barat. Sesuai dengan kepentingan Barat. Barat punya kepentingan. Kelompok yang pertama, perhatikan semua. Mereka sebut namanya fundamentalis. Karakternya anti Barat. Cirinya ada 4. Pertama, pro syariat Islam, setuju dengan penerapan syariat Islam. Kedua, pro khilafah Islamiyah, setuju dengan penegakan khilafah Islamiyah. Keempat, ketiga, anti demokrasi Barat. Sekurang-kurangnya kalau ditanya, Anda mau pilih mana, demokrasi atau Islam? Dia jawab, saya pilih Islam. Itu sudah cukup dikatakan anti demokrasi Barat. Ciri yang keempat, sangat kritis terhadap pengaruh Barat. Budaya Barat, politik Barat, ekonomi Barat, sistem Barat, gaya hidup Barat dia kritisi. Yang baik boleh masuk, yang nggak baik dia tolak, saudara. Kritis. Inilah yang disebut fundamentalis menurut Barat. Sekali lagi, nama kelompoknya adalah fundamentalis. Karakternya anti Barat. Cirinya ada 4. 1 pro syariat, 2 pro khilafah, 3 anti demokrasi, 4 kritis terhadap pengaruh Barat. Jelas tidak? Nah, apa statusnya? Ibarat gunung kalau mau meletus ada status, ada waspada, ada siaga. Nah, mereka bilang kelompok fundamentalis statusnya berbahaya. Bagaimana penanganannya? Penanganannya habisi. Habisi. Fitnah, penjarakan, bunuh, kucilkan, kerdilkan, hancurkan karakternya, citrakan yang buruk, usir, dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting habisi. Kira-kira jelas tidak? Saya ulangi. Kelompok pertama namanya fundamentalis, karakternya anti Barat, cirinya ada 4. Pertama pro syariat, kedua pro khilafah, ketiga anti demokrasi,
4, kritis terhadap pengaruh barat. Statusnya berbahaya, penanganannya habisi. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kelompok modernis. Siapa itu kelompok modernis? Namanya kelompok modernis. Karakternya pro barat. Dia banyak mendukung barat. Itu karakter. Cirinya juga ada 4. Pertama, anti syariat. Kalau ada perda-perda syariat dia tolak. Kalau ada undang-undang syariat dia tolak, walaupun dia ngaku Islam. Yang kedua, anti khilafah Islamiyah. Kalau bicara khilafah Islamiyah, apa dia bilang? Utopis, cuman ngimpi di siang bolong. Enggak realistis, udah kadaluarsa, tidak relevan. Yang ketiga, pro demokrasi barat. Oh, luar biasa kalau sudah cerita demokrasi, saudara. Pro demokrasi barat, gandrung benar dengan demokrasi barat. Yang keempat, walaupun dia anti syariat, anti khilafah, pro demokrasi barat, tapi dia tetap kritis terhadap pengaruh barat yang mengganggu kepentingan kelompok modernis, saudara. Apa statusnya? Kelompok ini statusnya aman. Bagi barat statusnya aman. Bagaimana penanganannya? Penanganannya pelihara. Saya ulangi. Kelompok kedua namanya modernis. Karakternya pro barat. Cirinya ada 4. 1, anti syariat. 2, anti khilafah. 3, pro demokrasi. 4, kritis terhadap barat. Jadi ciri yang keempat sama dengan fundamentalis. Sama-sama kritis terhadap barat. Tapi ciri pertama 1, 2, 3 bertolak belakang dengan fundamentalis, saudara. Statusnya aman, penanganan pelihara. Jelas tidak? Yang ketiga, kelompok liberalis. Siapa itu kelompok liberalis? Menurut barat, kelompok orang Islam yang jadi antek barat. Bukan pro barat, antek barat. Lebih dari pro, saudara. Cirinya ada 4. Anti syariat, anti khilafah, pro demokrasi. Sama dengan modernis. Tapi di keempat beda. Ciri kelompok ini yang keempat adalah tidak kritis. Apa saja dari barat dia telan, udah bagus, saudara. Pokoknya udah dari barat semuanya udah bagus, dari barat semuanya udah hebat. Kira-kira jelas tidak? Yang terakhir, yang keempat. Atau sebelum yang keempat, statusnya dulu. Mau tahu statusnya? Status kelompok yang ketiga sangat aman. Bagaimana penanganannya? Besarkan. Kelompok ini dibesarkan, walaupun bego dijadiin orang pinter, saudara. Kadang-kadang ditampilkan di TV, oh ini ahli, spesialis, oh ini peneliti, ini analis, padahal bego bin goblok. Kenapa? Karena liberal. Jadi kelompok ini harus dibesarkan. Saya ulangi, kelompok ketiga namanya liberalis. Dia punya karakter antek barat. Cirinya ada 4. Anti syariat, anti khilafah, pro demokrasi, tidak kritis terhadap pengaruh barat. Status sangat aman. Penanganan besarkan. Jelas? Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, saudara, nama kelompoknya menurut barat, bukan menurut kita. Menurut barat. Kelompok yang keempat adalah tradisionalis. Siapa itu tradisionalis? Menurut mereka, kelompok yang tidak pro barat tapi juga tidak anti barat. Netral.
Itu karakternya, netral, cirinya ada 4. Pertama, kalau ditanya setuju gak dengan penerapan hukum Islam, dia setuju, pro syariat. Kalau ditanya setuju gak kalau ditegakkan khilafah Islamnya seperti zaman Nabi dan para sahabat, dia juga setuju, pro khilafah. Tapi kelompok ini kalau ditanya bagaimana menurut Anda demokrasi, apa dia bilang? Ya demokrasi bagus juga. Jadi ame syariat pro, ame khilafah pro, ame demokrasi juga pro. Apa kelompok ini pelin-pelan? Enggak, bukan pelin-pelan. Kelompok ini lugu, polos. Kelompok ini enggak mendalami politik. Kelompok ini enggak menyelami pergerakan. Kelompok ini kelompok yang selalu husnudzon, sampai sama musuh husnudzon juga, saudara. Dia tidak paham apa itu demokrasi. Maka itu ditanya demokrasi, dia setuju. Syariat Islam juga setuju. Ciri yang keempat, kelompok ini tetap kritis terhadap barat. Budaya-budaya barat yang jelek dia tolak. Budaya-budaya barat yang bagus masih dia bisa terima, saudara. Nah, kelompok ini statusnya waspada. Kenapa waspada? Karena 3 ciri sama dengan fundamentalis. Sama-sama pro syariat, sama-sama pro khilafah, sama-sama kritis terhadap barat. Walaupun dia pro demokrasi. Artinya kelompok ini kalau dibiarkan sering-sering bertemu dengan kelompok fundamentalis, dengan mudah bisa berubah jadi fundamentalis, saudara. Makanya mereka bilang waspada. Bagaimana penanganannya? Rangkul. Kalau ada kiai-kiai yang dianggap tradisionalis, bantu saja pesantrennya, kasih anaknya beasiswa, sekolahkan di Amerika. Nanti begitu pulang jadi liberal, biar baklai sama bapaknya, saudara. Ini sudah mulai terjadi di Indonesia, betul? Betul. Inilah yang disebut, saudara, kelompok tradisionalis. Ini kelompok lugu, kelompok orang-orang baik, kelompok yang nggak paham, saudara, tentang pergelutan politik yang begitu hebat, saudara. Nah, karena itu, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, itulah pembagian klasifikasi barat terhadap kita. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri nih, semua nih, Bu, Bapak, saya mau tanya semua. Mau tahu gak kita di kelompok mana? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak kita nih menurut orang barat ada di kelompok mana? Mau tahu tidak? Betul. Saya tanya. Pertama, kalau hukum Islam ditegakkan di Indonesia, setuju tidak? Setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Berarti Anda pro syariat. Betul? Ingat tuh. Ciri pertama, Anda pro syariat. Sekarang yang kedua, saya tanya, kalau di zaman sekarang ditegakkan khilafah Islamiyah seperti di zaman Nabi dan para sahabat, mau tidak? Mau tidak? Betul? Yakin? Rela? Setuju? Berarti Anda pro khilafah. Berarti yang hadir di sini bukan modernis, bukan liberalis, saudara. Sekarang yang ketiga, saya mau tanya, kalau Anda disuruh pilih mau demokrasi barat atau mau sistem Islam? Demokrasi barat atau Islam? Demokrasi barat atau Islam? Betul? Yakin? Berarti yang ketiga, Anda anti demokrasi, saudara. Baik, sekarang pertanyaan saya yang keempat. Terhadap pengaruh barat, perlu kritis tidak? Perlu kritis. Pengaruh yang jelek terima atau tolak? Kalau yang bagus boleh gak diterima? Berarti Anda kritis terhadap barat. Anda pro syariat, Anda pro khilafah, Anda anti demokrasi barat, dan Anda kritis terhadap barat. Ini ciri apa nih? Ini ciri apa nih? Berarti yang hadir di sini Bapak Ibu semua fundamentalis. Berarti kalau yang hadir di sini fundamentalis, statusnya apa? Berbahaya. Ibu-ibu bahaya nih.
Bagi barat berbahaya, saudara. Berarti kalau semua yang hadir di sini dianggap fundamentalis, statusnya bahaya, berarti harus diapakan? Harus diapakan, dihabisi. Sekarang saya tanya, kalau mereka mau habisi kita, kita diam atau kita lawan? Diam atau lawan? Siap lawan, siap jihad, takbir. Ini sengaja saya sampaikan, Pak, Bu, supaya kita tahu musuh tuh melihat kita bagaimana. Jangan tenang-tenang aja. Ibu bapak jangan tenang-tenang saja. Begitu bapak ibu ditanya, setuju gak sama syariat Islam? Setuju. Setuju gak dengan khilafah? Setuju. Pilih demokrasi barat atau pilih pilih sistem Islam? Pilih sistem Islam. Terhadap pengaruh barat kritis tidak kritis? Pasti bapak dan ibu dimasukkan ke dalam kelompok fundamentalis. Berarti bapak dan ibu dianggap berbahaya. Berarti Anda semua akan dihabisi. Saudara, ini bukan persoalan takut atau tidak takut. Kalau tidak takut, semua tidak takut, betul. Persoalannya, kita sudah punya persiapan apa untuk melawan? Iya, orang mabok juga bisa ngomong, gua nggak takut. Bukan soal takut nggak takut. Kita sudah punya apa? Siapin apa? Mereka rapi mau hancurin kita, saudara. Mereka buat penelitian, mereka kirim profesor-profesor ke kampung-kampung. Mereka tanya umat Islam satu-satu, mereka bikin polling, mereka jajak pendapat, saudara. Setelah itu mereka bagi-bagi. Ini ada fundamentalis, ini ada modernis, ini ada liberalis, ini ada tradisionalis. Setelah mereka bagi, mereka kasih kiri. Setelah mereka kasih kiri, mereka beri status. Setelah mereka beri status, mereka siapkan penanganan. Bukan hanya itu, mereka buat program untuk menghabisinya, saudara. Bagaimana cara menghabisinya? Sebarkan fitnah untuk kaum fundamentalis, kerdilkan mereka, kucilkan mereka, persempit ruang gerak mereka. Tidak sampai di situ. Kalau ada kelompok fundamentalis berbuat sesuatu yang bisa mengundang simpatik, jangan disiarkan di televisi, nanti dapat dukungan masyarakat luas. Tapi kalau ada kelompok fundamentalis berbuat sesuatu yang tidak mengundang simpatik, harus dimuat di televisi, kalau perlu diulang-ulang, saudara. Makanya Anda lihat, tatkala FPI, saudara, ada di Aceh mengevakuasi 100.000 mayat lebih, membantu gempa di Jawa Barat, membantu gempa di Sumatera Barat, turun di daerah-daerah bencana, mana ada televisi yang menyiarkan? Betul. Tapi begitu laskar-laskar FPI ngemplangin Ahmadiyah di Monas, tiap hari disetel, saudara. Betul. Tiap hari diputar sampai hari ini, saudara. Terus diputar. Kenapa? Hancurkan, kerdilkan, permalukan kelompok fundamentalis. Artinya saya mau beritahu Anda, mereka sudah punya program, mereka sudah punya televisi, kita sudah punya apa? Kalau saya sampaikan di atas mimbar semacam ini, berarti kita mesti mempersiapkan diri. Oh, kami dianggap fundamentalis. Oh, kami dianggap berbahaya. Oh, kami mau dihabisi. Oh, kalau gitu kami harus punya persiapan sehingga mereka tidak seenaknya menghabisi kita. Betul? Betul. Maka itu saya mau tanya, semuanya yang ada di sini siap berjuang tidak? Siap meningkatkan kualitas tidak? Siap persatuan tidak? Siap bersaudara tidak? Takbir. Memang itu saya minta ini umat Islam semua yang ada di sini. Kalau sudah tahu status kita berbahaya dianggap oleh mereka, dan kalau sudah tahu kita mau dihabisi, kita mesti berjuang saling bahu membahu untuk menghabisi mereka sebelum mereka menghabisi kita. Betul? Takbir. Bagaimana cara menghabisi mereka? Kalau mereka mengkerdilkan kita, kita juga mesti mengkerdilkan mereka, saudara. Tapi kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Mereka memfitnah kita, kita nggak boleh fitnah mereka, saudara. Tapi kalau mereka bisa mempersempit ruang gerak kita, kenapa kita tidak persempit ruang gerak mereka, saudara? Itulah karenanya Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sampai hari ini kami akan terus mengejar orang-orang liberal yang mengarang buku-buku menghina Islam,
atau majalah-majalah porno kami kejar secara hukum, kita kriminalkan untuk kita kirimkan mereka ke penjara-penjara yang ada di negeri ini, saudara. Takbir. Sejak 2006 kami perkarakan majalah Playboy. Baru tahun 2009 Allah berikan kemenangan, dan baru 2010 orang tersebut ditangkap kemarin. Betul. Sekarang ditangkap, dikawal dengan memalukan sebagai kriminal, saudara. Teroris moral, kriminal. Ini yang mesti kita lakukan. Tokoh liberal mana saja, kalau ada yang salah, perkarakan, tuntut, jebloskan mereka ke penjara. Setuju tidak? Setuju. Jadi kalau kelompok-kelompok musuh Islam, bagi kita statusnya juga mereka berbahaya buat kita, betul? Jadi kalau berbahaya harus diabaikan. Kalau berbahaya harus diabaikan. Saya tanya, kita mau dihabisi atau kita habisi mereka? Siap. Takbir. Ini yang saya inginkan, saudara. Jadi maaf, ini bukan persoalan takut atau tidak takut. Saya yakin umat Islam tidak takut. Tapi kalau tidak takutnya sendiri-sendiri, kesian, saudara. Saya pengen kita rame-rame tidak takut untuk menghadapi itu. Rame-rame kita lawan mereka. Siap tidak? Siap tidak? Makanya kemarin yang menggelar festival film homo, kita laporkan semua organisasi-organisasi yang terlibat, seperti Kontras, LBH, Gramedia, semua kita sudah laporkan ke polisi. Kami minta mereka diperiksa. Mereka menjadi sponsor acara festival film homo, festival film gay, festival film lesbi tanpa izin dari pemerintah, saudara. Kami korek, kami cari siapa panitianya, siapa namanya, di mana alamatnya, siapa sponsornya, dan semua sudah kami dapatkan dan sudah kita laporkan. Akan kita seret ke pengadilan untuk kita jebloskan rame-rame mereka ke penjara, saudara. Siap tidak? Takbir. Begitu juga tentang Ahmadiyah, kita tidak akan berhenti. Tidak, selama hayat masih dikandung badan di Republik Indonesia ini, perjuangan pembubaran Ahmadiyah tidak akan pernah berhenti, saudara. Siap bubarkan Ahmadiyah, siap bubarkan Ahmadiyah. Takbir. Alhamdulillah. Nah, makanya jangan berhenti berjuang, nggak boleh. Musuh nggak berhenti berjuang, mereka akan habisi kita. Hari ini Ustadz Abu Bakar Baksir yang ditangkap, besok akan ada Ustadz lain yang ditangkap, saudara. Hari ini kita lihat bagaimana Kiai Haji Zainuddin MZ yang selama 1 bulan Ramadan selalu bicara rumah tangga sakinah, bicara tentang Islam, bicara amar ma'ruf nahi munkar, tapi hari ini dijerat dengan fitnah berbisa, saudara. Semua televisi entertainment menyiarkan berita-berita tentang Zainuddin MZ untuk membunuh karakternya, untuk menghabisi dia. Bukan hanya untuk menghabisi Zainuddin MZ, tapi untuk mempermalukan semua kiai yang ada di Indonesia, saudara. Licik cara mereka. Mereka akan habisi siapa saja yang coba-coba mengganggu program mereka. Insya Allah. Begitu saya tanya sekali lagi semua sebelum saya akhiri, siap bersatu tidak? Siap merapatkan barisan? Siap berjuang? Siap berjihad? Siap untuk menghabisi lawan? Siap untuk lawan mereka sebelum kita dihabisi? Takbir! Alhamdulillah. Bu, kira-kira yang saya jelaskan paham tidak, Bu? Ngerti, Bu? Nah, jadi ibu-ibu kalau mau tahu musuh begitu, Bu, kita mesti lihat nih musuh ngelihat kita gimana sih? Musuh nilai kita gimana sih? Musuh memperlakukan kita gimana sih? Kalau kita sudah tahu, Bu, kita jadi waspada. Kita jadi bisa mengatur langkah. Kita jadi bisa nyusun program untuk melawan program jahat mereka. Insya Allah. Jadi doakan saja, Pak, Bu. Front Pembela Islam tidak akan pernah berhenti. Enggak. Kami akan perkarakan siapapun yang menghina Islam, menghina Al-Quran, memojokkan umat Islam. Kami tidak akan berhenti, saudara. Seperti persoalan teroris di Aceh, itu cerita omong kosong, saudara. Di Aceh tidak ada teroris, tidak ada. Sekelompok anak muda direkrut oleh seorang desertir Brimob, namanya Sufyan Sauri, anggota Brimob, desertir, lari dari kesatuannya. Saudara, menurut dia sudah dipecat. Dia datangi pesantren-pesantren, kiai-kiai dirayu,
Kalau pesantrennya mau kirim santri latihan perang sama dia, pesantren dibantu 500 juta, saudara. Kami sudah kumpulkan kiai-kiai yang dirayu. Kami akan bawa mereka ke DPR. Tidak sampai di situ, ormas-ormas Islam didatangi, termasuk Front Pembela Islam. Laskar-laskarnya dirayu, mau latihan perang enggak? Nanti kami yang kasih pistol, kami yang kasih AK-47, kami yang kasih amunisi, kami yang kasih senjata. Saudara, banyak anak-anak muda kita dari berbagai macam ormas tertipu oleh si Sufyan, saudara. Akhirnya mereka rame-rame, kapan lagi latihan perang? Kapan lagi megang senjata, saudara? Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan polos, mereka rame-rame diongkosi ke Aceh, diberikan tiket, dikasih makan, dikumpulkan di camp. Terus ada 2 orang oknum polisi yang bawa amunisi dan senjatanya, saudara. Mereka dibagi satu-satu AK-56 dan AK-47 serta M16. Mereka diberikan ribuan amunisi. Setelah itu mereka diajak latihan perang. Begitu latihan perang baru berjalan 2 hari, tiba-tiba Brimob datang menggerebek mereka, menembaki mereka dan menuduh mereka sebagai teroris. Perlu saya kasih tahu, saudara, bahwa 7 anggota Front Pembela Islam ditipu, dijebak oleh anggota Brimob. Kemudian 7 anggota FPI tersebut dibawa ke markas Brimob dan dilatih nembak di markas Brimob, saudara. Latihannya di markas Brimob. Setelah latihan 1 bulan bagaimana cara nembak di markas Brimob Kelapa II Depok, mereka dikirim ke Aceh untuk ikut latihan perang, saudara. Sampai di Aceh mereka latihan perang, kemudian mereka digerebek, ditangkap, dan sekarang dituduh sebagai teroris. Kami sudah datang ke Mabes Polri, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, kita kirim untuk menghadap Kapolri, kita sampaikan kami tidak terima anak-anak kami dituduh teroris. Kalau mereka disalahkan karena megang senjata, baik, silakan salahkan mereka. Kalau mereka mau diadili karena ikut latihan perang, silakan mereka diadili, kita terima. Tapi kalau mereka disebut teroris tidak bisa. Kenapa? Kalau mereka disebut teroris, berarti markas Brimob Kelapa II adalah sarang latihan teroris, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Ngomong teroris, nah, lu yang latih. Dia yang latih, dia yang kasih senjata, dia yang kasih amunisi. Umat Islam disebut teroris. Ini namanya jebakan. Ini namanya rekayasa terorisme. Ini namanya terorisasi umat Islam. Licik tidak, jahat tidak, dolim tidak. Maka itu saya ingatkan kepada laskar-laskar FPI yang ada di Tasik, hati-hati. Jangan ada orang tidak dikenal datang ngajak latihan senjata ikut. Besok bukan nggak mungkin ada datang, hei laskar FPI mau bikin bom nggak? Yuk bikin bom yuk. Nanti saya yang kasih bahannya, saya punya ilmunya. Oh saya pernah pengalaman perang di sana sini. Terus anak kita mau ikut bikin bom. Yuk kita jajal yuk bomnya. Ini ledakannya kecil, jajal di lapangan, ternyata benar. Senang anak muda kita. Yuk bikin bom yang lebih gede yuk. Ayo pokoknya tenang aja, biaya dari kita, aman-aman saja. Anak-anak kita terus ikut. Begitu bom sudah dibikin, daya ledaknya besar, tahu-tahu polisi datang, Densus 88 datang ngegerebek. Apa beritanya? Laskar FPI sedang merakit bom untuk terorisme. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya laskar-laskar FPI di Tasik, mau dijebak tidak? Mau dijebak tidak? Mau ditipu tidak? Takbir! Kami sudah protes, saudara. Maka itu saya katakan, cara musuh jahat, dia menghancurkan kita, fitnah saja, tuduh saja, diteroriskan saja, dijebak saja, disusupkan saja, hancurkan saja. Maka itu saya minta, jangan sampai umat Islam dijebak oleh mereka. Setuju? Setuju? Saya bicara begini, saya yang tanggung jawab sepenuhnya. Kalau ada oknum-oknum Brimob tidak senang, merasa Brimob dipermalukan oleh saya siapkan buktinya, saya siapkan saksinya. Kami di DPP FPI sudah datang ke Komisi 3 DPR RI. Kami siap membawa anak-anak kami yang pernah dilatih di markas Brimob selama 1 bulan latihan tembak dengan peluru benar, saudara. Kami siap bawa kiai-kiai yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Solo, yang dirayu oleh oknum Brimob tadi, saudara. Untuk apa? Untuk latihan perang melibatkan pondok-pondok pesantren, saudara. Tapi syarat,
buat panjaknya, buat panitia kerja, seret Kapolrinya saudara, adili dia. Kalau memang polisi merekayasa terorisme, harus Densus 88 dibubarkan. Betul, betul, takbir. Allah, makanya jangan takut kita sama Densus 88 saudara. Enggak ada. Kalau Densus 88 kerja profesional, kita dukung. Kalau mereka kerja betul, tidak ada rekayasa, kita dukung. Kalau mereka betul-betul lawan teroris, kita dukung. Betul. Tapi kalau mereka ingin memfitnah umat Islam, merekayasa terorisme, menuduh, memfitnah para ustadz, kiai dan pondok pesantren, maka Front Pembela Islam siap bangkit untuk melawan Densus 88. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Sebab kalau nggak dilawan, nanti Densus 88 jadi lembaga super body. Nanti mereka seenaknya nangkepin orang. Sekarang kan Densus enak aja, tangkep main tembak, tangkep main tembak. Kenapa langsung ditembak? Anda takut dibongkar rahasianya? Kalau betul mereka teroris, tangkap hidup-hidup, adili. Kita buktikan di pengadilan mereka teroris atau bukan. Betul? Masya Allah. Nah jadi saudara, makanya tadi saya katakan, bagaimana cara mereka menghabisi kita? Banyak jalannya, mereka menghalalkan segala cara. Nah, makanya saya minta kepada semua yang ada di sini, siapkan diri. Tantangan kita berat, jangan mudah tertipu. Kalau ada orang nggak kenal masuk ke kampung kita, lihat-lihat. Kalau bicaranya semangat mau jihad, mau diriin negara Islam, yuk kita latihan senjata. Kita nggak kenal dia, siapa ini orang. Yuk kita ajak diskusi dulu, kita lihat. Jangan-jangan intel yang disusupin, mancing-mancing. Nanti begitu akhirnya umat Islam kena, umat Islam lagi yang dituduh. Betul? Maka itu saya tanya, mau dijebak tidak? Mau ditipu tidak? Jadi peristiwa yang di Aceh sebetulnya teroris atau rekayasa? Teroris atau rekayasa? Teroris atau rekayasa? Takbir! Sampaikan ini ke semua umat Islam yang ada di Jawa Barat, saudara. Sampaikan semua ke ulama-ulama, sampaikan semua ke kiai-kiai. Kami dari Front Pembela Islam bertanggung jawab. Kami tidak memfitnah BRIMOB, kami tidak memfitnah polisi, kami tidak memfitnah mereka. Tidak, justru kami cinta polisi, kami cinta BRIMOB. Kami tidak mau polisi dan BRIMOB ditunggangi oleh orang-orang jahat untuk mengobok-obok umat Islam. Betul? Maka itu kita minta kepada Kapolri untuk tegas-tegas memeriksa siapa saja pejabatnya yang terlibat, saudara. Ada satu jenderal namanya Goris Mere. Jenderal ini harus diperiksa. Di mana-mana ada penggerebekan, dia selalu ada. Bahkan ada yang ditahan, disiksa depan dia, saudara. Kita sudah sampaikan, Goris Mere ini beragama Kristen, anti-Islam. Masya Allah. Ada urusan apa jenderal Kristen diberi tugas untuk kejar-kejar ulama, kejar-kejar ustadz, obok-obok pondok pesantren? Kami saat ini sudah mengumpulkan data-data kesalahan Goris Mere, dan kami akan tuntut dia. Kami bertekad untuk kami seret Goris Mere ke pengadilan hak asasi manusia, saudara, karena dia sudah melanggar HAM. Banyak anak-anak muda yang tidak jelas teroris atau bukan teroris, main tembak, main bunuh, saudara. Itu pelanggaran HAM. Nyawa manusia tidak boleh seenaknya dibunuh begitu saja. Betul? Nah, karena itu saudara, kita sudah minta kepada Bapak Kapolri, periksa Goris Mere. Siapa orang ini? Apa programnya? Siapa dia? Untuk siapa dia bekerja? Untuk Indonesia atau untuk Amerika? Untuk dalam negeri atau untuk luar negeri? Ada apa orang ini ditanam di dalam setiap gerakan, saudara, untuk mengejar-ngejar umat Islam? Tatkala Ustadz Abu Bakar Basir ditangkap di Banjar sana, orang ini juga ada, dan orang ini yang menggerakkannya, saudara. Tatkala terjadi peristiwa di Tanjung Balai, di Medan, orang ini juga ikut turun ke Medan. Padahal dia bukan anggota Densus lagi, dia bukan anggota anti teroris lagi, dia adalah ketua BNN, Badan Narkotik Nasional, saudara. Ada apa yang ngurusin narkotik? Ikut-ikutan mengejar kiai, mengejar ulama, mengejar pondok pesantren. Saudara, saya pernah diminta oleh Mabes Polri
untuk membantu kepolisian menyelesaikan konflik di Poso. Saya dan kawan-kawan dari DPP berangkat ke Poso. Kami pertemukan mujahidin dengan kepolisian. Dengan keluarga-keluarga korban kita duduk berunding. Dan ketika itu Kapolda Jawa Barat yang baru saat ini, Bapak Inspektur Jenderal Suparni Parto, beliau ikut bersama kita. Setahu saya beliau orang baik. Beliau punya cita-cita dan tujuan yang baik. Kita duduk, kita sama-sama ingin menyelesaikan Poso. Tapi supaya Anda tahu, Goris Mere dan anak buahnya ketika itu tidak senang dengan adanya perundingan. Bahkan salah seorang tangan kanannya terus menelpon saya, SMS saya, Habib Rizik sudah minggir saja, kita tidak perlu perdamaian. Sombong betul dia, saudara. Sempat kita tegur keras, saya tidak peduli, maupun jenderal sekalipun. Kita sedang duduk berunding mencari penyelesaian yang baik, yang damai, tanpa pertumpahan darah. Tapi ada oknum-oknum di Densus 88 yang memang menginginkan pertumpahan darah. Saya tidak perlu sebutkan namanya, saudara. Satu persatu nama-nama itu sudah ada di kantong kita. Dan orang-orang ini adalah orang-orang tangan-tangan daripada Goris Mere. Jadi kami punya catatan, orang ini berbahaya. Ya, kami belum punya banyak bukti untuk menyeretnya ke pengadilan HAM, tapi akan kami lakukan, akan terus kami kumpulkan. Jangan coba-coba dia seenaknya memusuhi umat Islam. Betul? Maka itu saya tanya umat Islam yang ada di sini, kalau kepolisian bersikap arif, bijak, kerja profesional, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau Densus 88 betul-betul perang lawan teroris, dukung tidak? Tapi kalau kepolisian bekerja memusuhi umat Islam, siap lawan? Siap lawan? Kalau Densus 88 memusuhi umat Islam, siap lawan? Takbir! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal